Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat pagi hari ini, buat istirahat yang Tuhan berikan juga semalam. Pagi ini kami masih diberikan hati yang baru, hati yang siap mendengar kebenaran-Mu dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kami semua. Kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah di depan cermin. Diambil dari Yakobus 1 ayat 19-25. Beginilah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, cermin seringkali kita gunakan sebagai alat bantu untuk merapikan penampilan kita. Cermin kita juga gunakan sebagai alat bantu untuk melihat di saat di persimpangan di sebuah gang kecil atau gang sempit. Cermin juga sebagai alat bantu untuk melihat keadaan di bagian belakang kita saat kita membawa kendaraan. Bagi para wanita, cermin merupakan teman di dalam penampilan. Begitulah kira-kira. Jadi kehadirannya selalu dibutuhkan setiap hari dan selalu dibawa kemana-mana di dalam tas para wanita. Buat pria, cermin juga berguna. Banyak pria yang menghabiskan waktu di cermin saat mau berangkat kerja di pagi hari untuk melihat penampilannya. Sejak ditemukan, cermin dari tahun 1800-an di Jerman sampai saat ini fungsinya belum tergantikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat di atas menyebutkan bahwa orang yang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya adalah seperti seorang yang baru saja memandang dirinya di depan cermin, tetapi segera pergi atau lupa bagaimana rupanya. Memang melalui cermin seseorang berharap untuk melihat bahwa ia mempunyai rupa yang menawan. Tetapi apa yang dilihat juga bisa mengingatkannya bahwa ia mempunyai berbagai kekurangan. Jika apa yang dilihat di cermin itu tidak disukainya, ia bisa segera meninggalkan cermin itu atau melupakan apa yang sudah dilihatnya. Firman Tuhan adalah cermin bagi kehidupan kita. Jika kita tidak benar-benar menjalankan firman Tuhan, kita tidak sadar akan pentingnya cermin kehidupan itu. Bahwa melalui cermin tersebut, kita selalu diingatkan tentang hidup kita. Melalui cermin itu, kita bisa melihat hal-hal yang kotor di dalam hidup kita, atau hal-hal yang kurang baik dan kurang berkenan di hati Tuhan. Kita dapat segera memperbaikinya. Jangan mengabaikan firman Tuhan sebagai cermin bagi kehidupan kita. Firman jugalah yang membuat kita bisa melihat bagian hidup kita yang tidak bisa dilihat oleh mata kita sendiri atau mata orang lain. Firman Tuhanlah yang lebih memandang tidak secara fisik saja, tetapi firman Tuhan mampu memandang kita
sampai kedalaman hati kita. Jika kita sibuk hanya membenahi penampilan fisik yang terlihat oleh mata jasmani saja, maka kita harus bertobat. Karena Tuhan tidak melihat fisik, tetapi Tuhan selalu melihat hati kita. Jadi, kita juga harus perlu membenahi hati kita, agar baik juga penampilannya. Jadilah pelaku firman. Firman Tuhan sebagai cermin akan mengoreksi kita. Mendengar firman Tuhan bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dilakukan. Jadi, saat kita melihat kekurangan kita atau ada hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, segeralah memperbaikinya agar kita bisa disebut sebagai pelaku-pelaku firman. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Beri kami kesempatan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tahu firman Tuhan merupakan cermin kehidupan bagi kami semua, yang dapat memberitahukan segala kekurangan kami di hadapan-Mu, bahkan bisa menelusuri sampai kedalaman hati kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga bisa merubah segala hal yang buruk, yang kurang berkenan di hadapan-Mu setiap hari, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini kami juga datang meminta perlindungan dan berkat-berkat Tuhan tercurah untuk kami semua. Hidup kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.